Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua ya di channel Fandi Arman. Nah, ini ada video yang menarik lagi guys, yang keren untuk kita bahas. Ada beberapa remaja yang bertinju dan bermain gitar di dalam masjid, guys. Wow, ini agak keterlaluan sih. Emang pengurus masjidnya ataupun masyarakat di sana gimana ya? Apa nggak ada larangan seperti apa gitu? Mungkin kita langsung cek aja videonya ya. Oh, kan masjid ini. Iya, masjid ini, guys. Ini main gitar dan ini mereka lagi bertarung ya. Tinju. Aduh, kacau. Parah. Wow. Update ini gue dapatin dari update Pinrang terkini ya akunnya. Ini gue bacain ininya penjelasannya. Pinrang Zona Tipikor, sebuah video yang memperlihatkan sekelompok remaja melakukan pertandingan tinju dan memainkan gitar di dalam Masjid Al-Mu'minin Pajalele, Dusun Pajalele, Desa Binanga, Karaeng, Kecamatan Lembang. Oh, di Lembang. Kabupaten Pinrang. Video yang beredar melalui WhatsApp ini menuai kecaman dari masyarakat karena dianggap tidak menghormati tempat ibadah. Benar. Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Lembang Ibtu Haji Ridwan Mustari bersama personel langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas remaja yang ada dalam video. Hasilnya, 6 remaja berusia 15 hingga 19 tahun diketahui terlibat dalam aksi tersebut. Mereka mengaku bahwa video tersebut direkam pada Senin sekitar jam 12. Oh, jam 12 malam saat menunggu sahur. Setelah dipanggil ke Mapolsek Lembang, ke-6 remaja tersebut diberikan pembinaan dan diminta membuat surat pernyataan serta video permintaan maaf. Mereka mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Polsek Lembang juga menghimbau masyarakat, terutama para orang tua, untuk lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka agar tidak melakukan hal-hal yang dapat meresahkan publik. Dengan adanya kejadian ini, Polsek Lembang berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di lingkungan masyarakat guna mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Polsek Lembang juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak melakukan aktivitas yang dapat mencoreng kesucian tempat ibadah. Nah, benar. Dan ini agak gimana ya? Agak kacau sih. Tapi enggak ini juga sih, apa ya? Gua juga pernah sih di dalam masjid, tapi itu karena gua ya ngaji di dalam masjid tersebut ya. Dan kebetulan lagi istirahat, jadi kita tuh main perang-perangan sarung gitu, guys, di dalam masjid. Nah, itu pernah ya, tapi kalau mereka ini kan lebih agak parah sih, mereka tinjuan sambil main gitaran ya. Kalau kita tuh dulu kita ngaji ya, ngaji kan istirahat atau sesudah ngaji kayaknya ya, sesudah ngaji kan bersih-bersih. Nah, sambil bersih-bersih musola tuh kita main ini main pecutan sarung kayak gitu tuh, gebuk-gebukan sarung gitu guys. Itu gue masih kecil banget tuh, masih SD kalau nggak salah, SD atau SMP, SD kayaknya ya. Kita pernah juga gitu, tapi nggak separah ini sih. Tapi kita itu karena memang kita ya anak ngaji di situ, anak ngaji di masjid itu, ya kayak gimana, kita merasa itu rumah kita ya. Jadi kita ya gitulah, main-main anak kecil dulu ya, main-main ya perang-perang sarung gitu. Coba kita lihat komentar dari para netizen. Pentingnya generasi yang lebih tua untuk membina. Sepakat. Yang salah yang main gitar aja sih. Yang salah yang main gitar aja sih. Selebihnya aman, soalnya saya juga sering latihan di masjid, nggak masalah. Yang nggak masalah sebenarnya, gue juga apa ya. Tapi
Gimana ya? Gue juga agak bingung sih ya mau ngomentarin yang seperti ini tuh, karena gue waktu kecil dulu pernah juga, tapi bukan tinju-tinjuannya. Pernah ini apa? Ya bermain di dalam masjid, main sarung-sarungan, perang-perangan sarungan ya. Ya itu gue pernah juga main-main dalam masjid waktu kecil dulu, perang-perangan, gebuk-gebukan itu pernah juga. Ini makanya gue agak bingung juga sih mau ngomentarinnya seperti apa. Giliran dibuat main, pada datang ke masjid, pada demo, giliran azan gak ada yang datang, miris penolak. Oh ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW menghalangiku ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah tengah bermain di dalam masjid. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Habasyah adalah bangsa berkulit hitam dan tinggal di negeri yang saat ini berada di negeri Ethiopia yang berada di Afrika bagian timur. Faedah hadis, bermain perang-perangan dan alat perang diperbolehkan. Nah, ini nih gue pernah nih bermain perang-perangan dan alat perang diperbolehkan di dalam masjid. Pernah nih perang sarung. Segala kegiatan yang mendukung pada jihad boleh. Tapi itu tuh sebenarnya kenapa Nabi nggak terlalu melarang orang-orang bermain di masjid, itu bukan, menurut gue ya bukan ini sih tujuannya, tapi lebih kepada supaya mereka tuh tidak takut sama masjid, supaya mereka tuh terbiasa ke masjid ya, supaya anak-anak itu tertanam di mindsetnya bahwasanya masjid ini adalah tempat mereka, masjid ini adalah rumah mereka, tempat bermain mereka. Jadi mereka akan lebih dekat dengan masjid dan pastinya akan sholat terus karena mereka merasa masjid adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Itu sih tujuannya kalau menurut dari pandangan gue ya, melihat dari hadis ini. Segala kegiatan yang latihan perang bertujuan untuk melatih keberanian. Gue nggak sepakat. Nggak ada itu di dalam masjid ya, orang bermain dalam masjid ya, perang-perangan dalam masjid itu nggak ada. Tujuannya itu tadi ya, seperti yang gue katakan tadi. Menurut gue syarat bermain perang-perangan di masjid bukan apa nih, rutinitas yang dilakukan terus-menerus, tidak mengganggu orang-orang yang salat, berzikir atau yang berada dalam majelis ilmu. Tidak boleh ada suara mencaci dan mencela yang dapat menghilangkan wibawa masjid. Wanita boleh melihat aktivitas laki-laki asalkan tidak dengan pandangan yang tajam dan bukan karena memandang ketampanannya. Ini udah ini. Ada kata sepakat ulama, wanita diharamkan memandang wajah laki-laki. Nabi SAW menunjukkan akhlak mulia pada istri dan keluarganya. Hal itu sepatutnya dicontohkan oleh para suami. Kada tapi pintar di masjid tempat orang beribadah, bukan adu tinju. Kalau yang adu tinjunya gue sepakat sih ya. Tapi gue bingung juga sih guys, karena mereka ini kan masih bocah semua. Ya untuk itu mungkin orang yang lebih paham ilmu agama ya, yang mengerti, yang paham ilmu hadis juga. Kalau gue ini menurut gue secara pribadi nggak masalah sih ya di dalam masjid ya, tapi jangan main gitaran kayak perang-perangan sarung, itu nggak masalah sih, tapi jangan gitar-gitaran di masjid. Nah itu sih nggak masalah sih ya karena gue teringat gue dulu ya, tapi nggak tahu juga ya itu kenapa gue ngomong seperti itu, karena gue dulu juga sering main perang-perangan dalam masjid. Dan karena itu gue jadi betah main di masjid dulu. Sebelumnya pernah ada yang gula di masjid, balik olahraga mana yang dibolehkan dalam Islam, tapi nggak semua paham, mungkin terinspirasi dari itu juga mereka. Fun fact-nya, di musola belakang rumah bercanda dikit dimarahin. Terus gue pindah musola yang lebih asik. Pas gue lewat musola di belakang rumah itu sepi banget, gak ada anak muda sama sekali. Karena ya bikin males, apa-apa dimarahin, udah kayak musola pribadi aja. Nah iya juga sih, benar juga sih.
apa ya, kalau misalnya nggak ada anak mudanya di masjid, anak mudanya selalu dilarang untuk bermain di masjid ya, ya, ya semakin kedepannya ya semakin ini ya, semakin sepi masjid ataupun musola ya. Karena ya anak-anak muda itu merasa nggak nyaman, merasa takut, malas main ke masjid. Karena ya ada orang-orang itu tuh sering marah-marah, yang sering ini, sering sering mukul karena kita bermain-main di masjid. Ya juga ya. Ya, gue bingung mau komentar apa guys. Mungkin itu menurut gue secara pribadi sih, melihat masa lalu gue dan melihat manfaat dari bermain di masjid ya. Itu akan membuat anak muda kalau misalnya dibolehkan untuk main-main di masjid, mereka akan merasa nyaman untuk ke masjid terus. Dan mereka akan menganggap masjid itu adalah rumah mereka, tempat yang paling nyaman mereka bersandar di masjid. Jadi, kemungkinan masjidnya akan dipenuhi sama anak-anak muda. Dan ya, masjidnya akan terang benderang di hadapan langit. Asik. Oke, itu menurut gue ya. Misalnya lu ada pendapat lain, ya mungkin lu bisa komentar di kolom komentar. Dan kalau misalnya gue salah ya mungkin lu bisa bantu koreksi ya di kolom komentar. Karena ilmu gue cetek tentang agama ini ya. Gue hanya berdasarkan ya pemikiran-pemikiran ala kadarnya aja. Jadi kemungkinan besar ada kesalahan kata gue tuh agak besar persenannya. Kalau misalnya gue salah ya mungkin bisa bantu koreksi ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.